Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir Hadir semua. kan? Sehat semua, Pak. Oke, Mas Gufar hadir. Hadir Pak Krisno Bayu, Hadir Pak. Pak Wulan, Hadir, Pak. Mbak Sabilia, Hadir Pak. Mas Aditya. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua untuk pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan ya pembelajaran informatika yaitu tentang sistem komputer. Baik, sebelumnya saya share dulu untuk Sekian PowerPoint-nya. dimatiin asli. Biasa ada apa? Ya. Harus dong. Harus dong. Nggak ada ya? Tutupnya rawa apa? Kelihatan nggak? Kok mulai ya? Silakan Pak. Baik, yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu tentang sistem komputer. Dan tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mempelajari materi ini yaitu melalui praktik penggunaan peta konsep, kalian mampu mengidentifikasi arsitektur dan mekanisme kerja CPU dengan detail. Yang kedua, kan nanti mampu mengidentifikasi proses kerja perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer dengan tepat. Nah, model pembelajaran yang kita lakukan hari ini yaitu project based learning. Nanti Bapak minta kalian membuat peta konsep terkait dengan sistem komputer. Yang kedua yaitu tentang metode pembelajarannya, itu nanti menggunakan peta konsep dan diskusi. Kemudian untuk penilaiannya nanti untuk pengetahuan nanti akan ada tes tertulis. Kemudian keterampilan nanti Bapak nilai dari hasil praktik pembuatan peta konsep. Sedangkan untuk sikap itu observasi dari diskusi dan presentasi. Oh ya, tadi ada yang lupa ya, kita belum berdoa ya. Ya Pak, belum Pak. Oke, mohon maaf ya. Nanti kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya, Jin, Pak. Mas Bayu. Jin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu, berdoa ke keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sudah siap ya belajar informatika hari ini ya? Siap Pak. Semangat ini Pak. Oke, semangat ya. Tadi sudah saya jelaskan dulu tuh terkait tujuan pembelajarannya sama penilaiannya gitu ya. Untuk selanjutnya kalian pasti pernah menggunakan handphone dong? Ya Pak. Pernah nggak? Iya Pak. Ya Kan Pak. kalau Iya, di pesantren Pak. memang di kita kan nggak boleh ya megang handphone kan kalau di sekolah, tapi kan di rumah pastinya kalian punya dong handphone gitu ya, pernah Iya, pegang Pak. dong Iya, atau Pak. punya malah di rumah nih. Kira-kira Iya, Pak. untuk apa itu handphonenya ya? Buka Facebook, Pak. Buka Facebook. Buka Facebook. IG Pak, IG. Oke. Oke Pak, WA Pak. TikTok, Pak. TikTok. Untuk TikTok juga. Oke. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan ya dari handphone itu. Kemudian kalau komputer, apakah pernah pegang atau pernah menggunakan juga? Kadang-kadang, Pak. Belum Pak. Belum. Belum. Kalau yang sudah buat apa? Buat cetak, Pak. Oh, buat Main game nyetak. Pak. Ya, main Buat game. main game lagi. Jadi antara handphone dengan komputer itu ada memiliki kesamaan, yaitu mereka dua-duanya memiliki hardware, yaitu perangkat keras. Sedangkan yang satunya yaitu kedua-duanya juga memiliki software ya. Kalau di handphone berarti perangkat kerasnya ya handphonenya itu sendiri yang bisa kita pegang, bisa kita lihat. Sedangkan yang komputer berarti ya kita bisa pegang dan kita bisa lihat juga.
Sedangkan untuk software, kalau kita buka di handphone ataupun di komputer itu tadi kalau misalkan dicontohkan di komputer untuk apa namanya memanfaatkan untuk mencetak yaitu menggunakan Microsoft Word, berarti Microsoft Word itu adalah softwarenya. Sedangkan untuk di handphone tadi membuka Facebook itu menggunakan browser. Nah, browser itu adalah softwarenya, ya, perangkat lunak. Ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membuat peta konsep, ya, peta konsep dari sistem komputer. Nah, kalian masih ini bawa buku semua ya, yang informatika kelas 10. Sudah, Pak. Wah. Oke. Wah. Baik. Jadi peta konsep itu adalah bagan atau ilustrasi grafis yang menampilkan hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya. Bagan tersebut bertujuan untuk menjelaskan sebuah pengertian konseptual dalam rangkaian pernyataan. Jadi kalau kita melihat di sini contohnya itu sistem komputer itu dibagi menjadi 3, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Dan dengan peta konsep ini kita tidak perlu secara mendetail dulu untuk menjelaskan dari masing-masing part itu, gitu ya. Jadi ada hardware sendiri, software sendiri, itu bercabang dari sistem komputer ke hardware, sistem komputer ke software, sistem komputer ke firmware, dan seterusnya sampai ke bawah, itu semakin detail. Nah, dengan adanya peta konsep ini, kalian nanti akan jauh lebih mudah dalam mempelajari, ya. Dan mau tidak mau nanti pasti sampean semua akan membaca yang sudah dibagikan kemarin, ya, informatika kelas 10 tentang sistem komputer. Baik, nah untuk selanjutnya Bapak mau menunjukkan ya cara atau bagaimana kita menggunakan peta konsep, ya, penerapan peta konsep, tapi menggunakan software yaitu namanya Xmind. Xmind kebetulan sudah kita install di komputer yang kalian gunakan saat ini. Nah, kita belajar melalui video ya, kita play dulu. Silahkan bisa disimak. Ini iya ini lagi logout dulu dari WhatsApp. Nggak bisa logout, udahlah nanti saya logout dari ini aja ya. Pesennya sampai setengah apa? Oke, kita proses. Kira-kira paham nggak nih dari video yang kita lihat barusan? Udah ini Pak, Ya, aslinya sih udah dari tadi, tapi saya Bayu lihat paham? Mas ininya Bayu dari paham? sini. Berikut ini saya Udah? tunjukkan ya hasil dari penggunaan Xmind untuk pembuatan Nih, peta konsep. Kalau yang belum tahu nanti mengaksesnya melalui Windows, kemudian silakan ketikkan Xmind seperti ini. Kebetulan kita menggunakan Xmind 8. Nah, setelah itu kalian bisa membuat baru ya menggunakan template yang sudah ada atau mau bikin dari awal kan gitu ya. Nah, setelah itu kita pilih misalkan yang map biasa seperti ini gitu. Nah, kita bisa buat dulu yang paling atas itu adalah sistem komputer. Selesai ini zoomnya, tapi ini udah dari Kemudian nanti kita cabangkan Iya, makasih dengan Pak. menekan tab. Kita masukkan juga di situ selanjutnya ada software ya. Software Awak. atau perangkat lunak.
ya. Nah, nanti kurang lebihnya jadinya seperti ini gitu ya. Kemudian nanti kalian lanjutkan ke sebelah kanan gitu. Arsitektur komputer itu apa saja, perangkat keras komputer itu ada apa saja, lunak komputer itu ada apa saja. Silakan bisa dilihat di buku. Nah, habis ini Bapak kirimkan KPD-nya untuk langkah-langkahnya bagaimana mengerjakan dari awal sampai akhir. Sudah mendapatkan semua ya? Berapa? KPD-nya. Pak. Ya, yang ini. Nanti silakan jangan lupa dikasih nama, nomor absennya berapa, kelas, kemudian harinya berarti hari sekarang ya sama tanggalnya. Nah, ini sudah ada stepnya, dibaca dengan seksama. Kemudian nanti kita bentuk sekarang kita bentuk kelompok menjadi 5. Dan yang pertama kelompok 1 Mas Bayu, kelompok 2 Mas Aditya, kelompok 3 Mbak Bulan, Ya, kelompok Pak. 4 Mbak Sabilia, dan Pak. kelompok 5 Mas Gofar ya. Sebelum mengerjakan ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah. Belum. Oke, Belum, Pak. silakan dikerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan dulu. Untuk sistem komputer itu ada di halaman 123. Silakan dibuka. Ya. Oh, gimana kelompok 1? Ada kesulitan, Mas Bayu? Nggak ada Pak. Lancar jaya ini. Oke, sip. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Lupa Sadis? ini belum tahu cara ekspor ke PDF, Pak. Ya Pak. Oh, belum tahu. Ya. Oke. Jadi untuk Xpen yang kita gunakan ini sebetulnya software yang berbayar. Ya, kita harus bayar. Cuman mereka juga mengeluarkan versi gratisnya gitu ya. Nah, kelemahannya kita nggak bisa ngekspor ke PDF. Nah, kalau kalian mau ngekspor ke PDF, yaitu dengan cara print seperti ini ya. File print, kemudian pastikan area yang akan kita print itu berada di dalam area yang ada di sini, dia terlihat di previewnya. Kemudian ini diatur, disesuaikan aja. Terus next. Habis itu kita pilih printernya, yaitu printer yang PDF gitu ya. Ya, Foxy Phantom PDF printernya. Silakan dicoba Mas Aditya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Untuk yang lainnya, yang kelompok 3 sudah selesai belum? Sebentar, Pak, tinggal kirim. Oke. Kalau kelompok 4? Sudah Pak. Sudah saya taruh di desktop. Oke. Mas Gofar gimana? Sudah belum? Bisa Pak. Oke. Nanti Bapak ambil dari net support ya. Kalau yang sudah, berarti kalau ada file yang sudah hilang di desktop kalian, itu berarti sudah Bapak ambil. Baik, terima kasih semuanya sudah mengumpulkan ya. Nah, kita akan bahas secara singkat terkait dengan sistem komputer ya. Ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak itu, dan ada brainware. Barang-barang yang berada di komputer yang bisa kita lihat itu maksudnya adalah ke hardware. Kalau yang kita nggak bisa pegang ya, yang kita bisa lihat itu namanya software. Tuh. Contohnya untuk hardware itu ada keyboard ya, ada mouse, touchpad pada laptop, scanner, mikrofon ya, dan seterusnya, termasuk juga outputnya itu ada printer ya. Nanti kalian bisa membaca secara mendetail melalui buku ya, tadi sudah kalian baca juga sebenarnya gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Tidak Pak.
Jelas, Pak. Sudah Jelas ya? Baik. Untuk penilaian selanjutnya, Bapak mau mengambil nilai dengan mengerjakan soal tertulis. Nah, ini sudah kita sediakan tes tertulisnya. Nah, nanti kalian diminta untuk memisahkan, bukan memisahkan ya, untuk menentukan foto yang terlihat di sebelah kiri ini itu termasuk ke kategori apa? Input, pemroses, output, atau storage, gitu ya. Jadi ditentang saja. Gitu. Nah, silahkan masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri di kertas, ditulis nama sama kelasnya. Oke. tinggal centang Pak ya. Ya, tinggal cetak aja. Ya, Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Dikumpulkan semua ya. Ya Pak. Baik, untuk nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kira-kira pertemuan untuk hari ini apakah menyenangkan dan mudah dipahami, anak? Sangat menyenangkan Sangat Pak. Menyenangkan, Pak. Paham sekali ini. Bagus. Coba berikan kesimpulannya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, Mas Adit? Ya, Pak. Di kesempatan pembelajaran kali ini kami bisa mengetahui tentang komponen utama komputer dan terutama untuk mengenali hardware. Berikut juga fungsinya. Baik, bagus. Yang lainnya ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ini? Ini Pak, sekarang saya sudah tahu Pak, hardware itu apa, software itu apa, ada komponen pada komputer serta arsitektur yang ada di dalamnya Pak. Oke, bagus. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Cukup Oke. Pak. Nggak ada, Pak. Oke, cukup ya. Baik, oke. Karena sudah mengumpulkan semua, nanti Bapak cek dulu, besok kita bahas juga. Kita bahas secara keseluruhan. Nah, karena kita ada di lab, untuk mengakhiri pertemuan ini silakan dimatikan dulu komputernya. Baik, Jangan, Pak. ya, jangan sudah, lupa Pak. rapikan kursinya. Kalau nemu sampah diambil, dibuang ke tempat sampah. Ya Pak. Oke, ya udah Iya, seperti Pak. itu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian semuanya. Untuk mengakhiri, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Iya Pak, Bayu. siap. Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.